Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami menjumpai Anda di dalam program Cahaya Ramadan yang kita laksanakan dan kita tayangkan setiap hari menjelang buka puasa. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, tema kita adalah membicarakan tentang iman, yaitu penambahan iman yang kaitannya di bulan Ramadan. Dan kita sadar betapa di bulan Ramadan ini kalau kita melihat fenomena banyak masyarakat kita berbondong-bondong ketika Isya dikumandangkan azan, maka mereka berbondong-bondong pergi ke masjid, dan tentunya ini adalah fenomena kalau kita lihat di bulan Ramadan ini ada penambahan signifikan keimanan umat Islam hampir di seluruh dunia ini, dan tentunya khususnya di Kota Bontang. Nah, kita sadari untuk itu, maka pada kesempatan ini kita akan membicarakan bagaimana iman itu bertambah, bagaimana iman itu berkurang, atau hal-hal yang berkaitan dengan iman pada kesempatan sore hari ini. Dan sebagai narasumber kita telah hadir bersama kami, yaitu Ustadz Thohir Lut, atau kita lebih lengkapnya adalah Profesor Dr. Thohir Lut MA, dan beliau ini Ustadz adalah salah satu guru besar di Universitas Brawijaya Malang. Dan tentunya kita ingin mendengarkan mukadimah yang akan disampaikan oleh beliau, dan marilah para pemirsa yang di rumah kita dengarkan mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Thohir Lut MA. Kepada Ustadz kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kafa billahi syahida. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yanqus wa yazid. Yanqus bil ma'asi wa yazid bit ta'ah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa puasa itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala dikhususkan untuk orang-orang beriman, bukan manusia. Artinya puasa ini memberikan dampak positif yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman jika mereka ingin memanfaatkan kesempatan atau momentum baik ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang, dan bertambahnya iman sudah tentu dengan ketaatan, dan berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh amal, di mana memanggil kita orang-orang beriman untuk berlomba-lomba merebut kebaikan, mendapatkan kebaikan melalui momentum amal itu, sehingga dengan demikian bahwa pada bulan ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan iman kita, sekaligus juga menjaga kepribadian kita dari perkara-perkara yang mengurangi iman kita dalam arti maksiat. Syukur alhamdulillah, kita lihat umat Islam semakin hari setiap saat mereka semakin taat dan patuh memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kewajiban maupun sunnah. Satu di antaranya pada bulan suci Ramadan ini kita melihat cukup meriah umat Islam kita dari pojok pelosok dunia, mereka berbondong-bondong memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka melaksanakan sholat di waktu sholat wajib, kemudian melakukan qiyamul lail, dan juga berpuasa di siang harinya. Kesemuanya ini ditambah dengan membaca atau tadarus Al-Quran, berzikir. Semuanya ini adalah ukuran bahwa iman kita sedang dalam keadaan bertambah, sehingga membuat pribadi kita sebagai mulia, selaku manusia yang mulia. Dan bertambahnya iman ini pada akhirnya juga ikut membentuk pribadi kita menjadi manusia muttaqin. Dan ciri khas manusia muttaqin yang diantaranya adalah mereka yang senantiasa selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Tadi Ustadz Profesor Dr. Thohir Lut telah menjelaskan kepada kita para pemirsa tentang fenomena yang ada sekarang ini. Ini berarti menunjukkan ada perubahan yang kita harapkan, bahwasanya di bulan Ramadan ini mereka ketika saudara-saudara kita atau kita sendiri bagian daripada orang yang meningkatkan iman, maka selepas Ramadan ini keimanan kita ini tetap terjaga dan terasa, sehingga di bulan-bulan lainnya kita memiliki kekuatan untuk menghadapi ujian dan menghadapi masalah-masalah yang akan kita temui di bulan-bulan lainnya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membincangkan tentang iman ini tentunya sangat menarik.
apabila Anda juga bergabung bersama kami dan berdialog dengan Ustadz Profesor Dr. Thohir Lut yang insya Allah akan memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan Anda yang tanyakan. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah bisa berdialog langsung dengan kami dan menanyakan hal-hal seputar tema kita, yaitu tentang keimanan, yang menambah iman di bulan Ramadan, ataupun di luar topik kita pada kesempatan sore hari ini. Dan bersama kami juga ada adik-adik dari Rohis SM Mufid Datra yang pada kesempatan ini mereka berdua juga tentunya akan memberikan pertanyaan kepada Ustadz. Mungkin ada adik-adik ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Ini maaf Ustadz, yang saya dengar adalah manusia dikatakan beriman apabila ia mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apakah bila kita itu hanya yang penting nggak berdosa, itu tuh sudah dikatakan beriman? Jadi kita melakukan perbuatan yang penting nggak berdosa dalam hati kita, apakah itu sudah dikatakan beriman? Ya, ukuran iman itu adalah pada tanda-tanda bertambahnya kebaikan kita. Ya, jadi tidak pada yang penting saya tidak berbuat dosa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana bertambah kebaikan kita melalui amal saleh. Karena itu di dalam Al-Quran kita lihat setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata iman atau amanu, pasti berdampingan dengan amal saleh. Artinya amal saleh mempunyai kedudukan yang penting dalam rangka ya membentuk seorang pribadi menjadi pribadi mukmin. Ya, Ustadz, kalau kita lihat fenomena sekarang ini, di samping ada penambahan iman, juga ternyata padahal Allah membuka pintu lebar-lebar surganya dan menutup pintu nerakanya. Tapi fenomenanya kalau kita lihat mungkin di berita-berita sekarang ini ada seseorang yang melaksanakan mungkin peristiwa yang menggemparkan, itu adalah 14 orang yang meninggal pada saat yang bersamaan ketika mereka mengadakan pesta-pesta yang itu sifatnya dalam maksiat. Nah ini kalau kita lihat fenomena ini, apakah di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa pintu surga itu terbuka, pintu neraka ini tertutup. Nah ini ada fenomena gini gimana Ustaz? Jadi begini, jadi memang Rasulullah menyatakan dalam hadisnya bahwa di dalam bulan suci Ramadan pintu surga dibuka lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Pertanyaannya selanjutnya, kepada siapa mereka yang bisa merasakan bisa menikmati kelebaran pintu surga dan juga merasakan sempitnya pintu neraka itu? Yaitu mereka yang berpuasa dengan imanan wahtisaban. Ya, kalau orang cuma hanya berpuasa tidak dengan keyakinan dan tidak dengan penuh hati-hati, maka akan terjadi bukan pintu neraka yang ditutup rapat-rapat, malah dibuka lebar-lebar. Dan kita saksikan saat ini begitu bulan Ramadan masih banyak orang yang berbuat maksiat karena mereka cuma hanya berpuasa sebagai simbolik, bukan dengan imanan wahtisaban. Karena itu tekanan bahwa kita berpuasa tidak cukup kita puasa saja, tetapi harus diikuti dengan dua syarat, yaitu imanan wahtisaban. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mereka itu terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau hanya berpuasa tanpa iman dan istisaban, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran luar biasa sebagaimana kita saksikan saat ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita kalau kita melihat fenomena-fenomena yang ada sekarang ini membuktikan bahwasanya terkadang fenomena di mana Allah membuka pintu surganya dan menutup rapat itu ternyata hanya kepada dua jenis manusia, yaitu iman dan mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang harus kita sadari pemirsa. Terkadang hal ini kalau kita lihat di samping iman ini bertambah pada kaum muslimin pada umumnya, tetapi juga justru pada saat seperti bulan ini kita akan melihat contoh-contoh yang Allah tampakkan pada kita dengan fenomena-fenomena itu, di mana ada orang mungkin di bulan-bulan Ramadan ini juga kemaksiatan itu harapan kita semua kemaksiatan itu menurut justru meningkat, Ustaz. Ya, ini yang kita fenomena ini yang kita juga harus amati, Ustaz. Gimana, Ustaz? Dengan jadi kita lihat bahwa puasa ini memang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada orang beriman. Jadi masih ada manusia-manusia yang bukan beriman masih sempat bermain dengan perbuatan maksiat. Karena itu kepada orang beriman itu diundang khusus untuk berpuasa dengan iman dan wahtisaban supaya dirinya terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, apa yang kita lihat sehari-hari ini, menurut saya mereka memang beriman tetapi pada tataran simbolik.
artinya menonjol kemanusiaannya daripada keimanannya, sehingga dia lepas kendali lalu dia berbuat seperangkat maksiat. Sesungguhnya perkara-perkara yang semacam itu sebenarnya memang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi bahwa puasa ini tidak dialamatkan kepada manusia, kepada orang beriman. Siapa mereka itu? Ialah mereka yang menjaga puasanya dengan penuh keyakinan dan mengharapkan mardhatillah atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mereka pasti selamat. Ya Allah. Gitu. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali pemirsa yang dari rumah ingin bertanya langsung, berdialog dengan kami yang di studio, sekalian persilakan Anda menghubungi pesawat 1103 atau 551126 dan Anda bisa bertanya kepada narasumber kita pada kesempatan sore ini adalah Profesor Dr. Thohir Lut MA. Beliau adalah guru besar di Universitas Brawijaya dan spesialis beliau adalah tentang keislaman, Ustaz ya. Ya. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik kita, tema kita pada kesempatan sore ini adalah membahas tentang keimanan atau menambahnya iman ketika di bulan Ramadan. Dan tentunya Anda bisa bertanya di luar hal itu. Mungkin Adik Yuri ada ditanyakan? Adik Faisal? Mungkin kan ada manusia-manusia itu pada bulan Ramadan itu berbuat maksiat. Nah, pada salah satu dari manusia-manusia itu buat maksiat dan ingin melakukan sebuah hal yang beriman. Apakah setelah melakukan perbuatan maksiat di bulan Ramadan dan ingin melakukan perbuatan beriman, apakah imannya itu perbuatan berimannya itu akan diterima oleh Allah atau tidak? Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala mempunyai Maha Rahman, Maha Rahim, kasih sayang luar biasa. Ya, betapapun besar dosa seorang hambanya, asal dia menyadari perbuatannya, kemudian dia menyesali perbuatan, lalu dia berjanji untuk tidak melakukan ulang perbuatan maksiatnya itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Lau alimtumul khataya ya hatta tablugus samawati wal ard, summa nadimtum lataballahu alaikum." Seandainya kamu tahu dosamu itu setinggi langit, tetapi kamu sadar, menyesal dan bertobat, lataballahu alaikum, maka Allah pasti akan memberi ampunan kepadamu. Karena itu saudara-saudara kita yang sekarang sedang terperanjat, tergoda melakukan perbuatan maksiat, kita menyampaikan harapan segera kembali, pintu tobat terbuka, kesempatan berbuat baik masih terbuka, dan Allah pasti memberikan ampunan terhadap kita semuanya. Ya, baik, itu saya sependapat dengan pendapat Ustaz. Jadi kalau kita lihat Ustaz ya, di samping bulan Ramadan ini Allah membuka rahmatnya, tetapi juga Allah juga menampakkan pada kita ini contoh-contoh manusia-manusia yang tidak taat kepada Allah. Betul. Ya. Kemudian Allah memberikan iqab, hukuman semacam itu, sehingga yang terjadi ketika mereka melaksanakan hal maksiat, Allah Subhanahu wa taala dicabut rame-rame nyawanya ini Ustaz ya. Betul. Dan hal ini Ustaz ya, kalau kita lihat ya, contoh-contoh kriminalitas ya, kriminalitas yang ada sekarang ini justru mendekati di bulan Ramadan. Allah mengatakan di dalam sebuah Rasulullah SAW mengatakan di akhir daripada penghujung Ramadan itu ampunan Allah itu dibuka lebar-lebar. Tapi justru saya lihat apakah karena mereka paham bahwasanya ini ampunan Allah, tetapi maksiat juga meningkat. Meningkat terutama ke hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas. Betul, di bulan di menjelang daripada Idul Fitri ya, ini yang terjadi Ustaz. Memang pada umumnya kita lihat bahwa kriminalitas, pelanggaran, berbagai kasus kejahatan ini muncul itu pada umumnya kita melihat pada orang-orang yang memang imannya sangat tipis, bahkan juga sangat rapuh. Jadi tidak pernah terdengar bahwa orang-orang baik lalu melakukan perbuatan dosa dan penganiayaan. Sangat jarang sekali. Yang kita temukan adalah para residivis, para aktivis narkoba, itu mereka itu melakukan kejahatan. Artinya apa? Mereka ini memang bawaan dari hari-hari sebelum bulan suci Ramadan. Yang semestinya bulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai kemuliaan dan kesempatan untuk bertaubat. Ternyata bawaan ini tidak sempat terabaikan, lalu berlanjut kepada bulan suci Ramadan. Nah, kita lihat orang-orang semacam ini sesungguhnya kan mereka sudah mengabaikan agama, lalu tertutup nuraninya, kemudian terbuka lebar syahwatnya. Di sanalah dia membuat kesempatan melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Iya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami masih mengundang Anda untuk berdialog dengan kami, dengan Ustadz Profesor Dr. Thohir Lut MA. Beliau ini adalah guru besar di Universitas Brawijaya, dan Anda bisa pertanyakan dengan tema kita yang tentang keimanan, menambah keimanan di bulan Ramadan dan hal kaitannya dengan hal itu. Mungkin ada yang tanya, mungkin adik? Ya, silakan.
Kalau kita bicara tentang iman itu mungkin ada kaitannya dengan rukun iman. Iya. Salah satu cara kita meyakinkan rukun iman itu adalah kita meyakinkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Itu tuh maksudnya kayak apa ya? Jadi sebenarnya kalau kita bicara iman ini tidak boleh terpisah ya dengan ikrar kita, pernyataan kita, dan juga tidak boleh terpisah dengan wujud perilaku kita. Ya, banyak satu orang kesatuan ya, saja. satu kesatuan. Jadi banyak orang menyatakan yang penting saya membaca syahadat, tidak demikian. Ya, membaca syahadat itu merupakan satu bagian dari iman. Bahwa ketika saya meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan rukun-rukun iman yang lain, lalu saya menyebut di lisan saya mengucapkan syahadat, tetapi masih ada satu bagian yang tidak boleh terpisahkan adalah wa amalun bil arkan. Bagaimana saya membuktikan ya perbuatan saya bahwa saya memang orang yang beriman, sehingga hanya yang bisa saya lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang disebut dalam kelompok amal saleh. Sedangkan amal-amal apa perbuatan-perbuatan yang di luar